Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan kentang goreng kris kilat untuk pemula. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Persiapan bahan. Oke sobat semua, sudah pasti pernah melihat jajanan kentang ini yang biasa dijual di sekolah-sekolah ataupun tempat umum, di keramaian seperti taman dan tempat orang hajatan. Dan pasti para pemburunya adalah anak-anak dan remaja. Ada beberapa bahan untuk membuat kentang goreng kris kilat ini sob. Berikut bahan yang akan kita persiapkan seperti kentang, tepung maizena, kaldu ayam bubuk, merica bubuk, minyak goreng, dan kantong kertas yang akan dijadikan bisnis sampingan dengan modal kecil. Itu sobat, bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat kentang kris kilat yang akan sobat lihat di pembahasan berikutnya. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi modal yang akan kita keluarkan untuk membuat kentang kris kilat. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi. Jika ada kekeliruan perhitungan, tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke lanjut, untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan kentang goreng kris kilat untuk pemula dari channel Lily Chance Kitchen, ada 6 bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya sesuai di daerah saya. Modal bahan pertama yang akan kita gunakan adalah 3 buah kentang ukuran sedang atau 300 gram kentang. Karena satu kentang ukuran sedang rata-rata memiliki berat 100 gram, maka harga 3 buah kentang atau 300 gram adalah Rp2.700. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini, harga kentang di daerah saya adalah 1 kilonya Rp9.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan kentang 300 gram menjadi kilogram, maka 0,30 kg dikali Rp9.000 sama dengan Rp2.700. Modal bahan kedua yang digunakan adalah 4 sendok makan tepung maizena atau 48 gram dengan harga Rp960. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini, harga tepung maizena 1 bungkus atau 100 gram di daerah saya adalah Rp2.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung maizena 48 gram menjadi per bungkus, maka 0,48 kg kali Rp2.000 sama dengan Rp960. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung maizena 40 gram menjadi per kilogram, maka 0,48 gram dikali Rp2.000 sama dengan Rp960. Modal bahan ketiga. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah 1 sendok teh kaldu ayam bubuk atau setara dengan 5 gram dengan harga Rp500. Karena di sini kita akan memakai kaldu bubuk yang sasetan, jadi kita beli 1 bungkus kaldu bubuk harga Rp1.000. Modal bahan keempat. Oke sob, bahan selanjutnya adalah merica secukupnya atau kita akan menggunakan merica bubuk. Oke, karena di dalam video tidak dijelaskan harus memakai mericanya seberapa banyak atau di dalam video dibilang secukupnya, maka kita asumsikan pemakaian merica bubuknya yang sasetan atau sebanyak 4 gram dengan harga Rp1.000. Modal bahan kelima. Oke sob, di dalam video kita akan menggunakan minyak goreng untuk menggoreng kentang kris kilatnya. Karena di dalam video tidak dijelaskan berapa banyak minyak goreng yang harus digunakan, maka kita akan asumsikan untuk menggunakan minyak gorengnya sebanyak 1/4 kg atau setara dengan 250 gram dengan harga Rp4.500. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini, harga minyak goreng di daerah saya dengan berat 1 kg adalah Rp18.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan minyak goreng 1/4 gram menjadi kilogram, maka 0,25 kg dikali Rp18.000 sama dengan Rp4.500. Modal bahan keenam. Bahan terakhir, kita akan menggunakan kantong kertas atau food grade paper yang ukuran 14 x 11,5 x 4 cm dengan harga 1 piece-nya adalah Rp250. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini, harga 1 bungkus atau 100 piece kantong kertas tersebut adalah Rp25.000, maka harga 1 piece-nya adalah Rp25.000 dibagi 100 piece sama dengan Rp250. Sedangkan kita asumsikan akan menggunakan 5 piece saja, maka harganya adalah Rp250 dikali 5 piece sama dengan Rp1.250. Oke sobat, total modal untuk satu resepnya
harganya yang akan dipergunakan membuat kentang kres kilat untuk pemula adalah Rp10.910 dan total modal pembelian dalam jumlah per kilogram atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp56.000. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai seperti gas LPG, pembelian bahan bakar kendaraan untuk belanja dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat kentang goreng kres kilat ini. Estimasi ini pasti tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti berbeda-beda. Harga, sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu 3 buah kentang ukuran sedang, 4 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan merica secukupnya. Oke, langkah kedua kita cuci terlebih dahulu kentangnya. Kemudian lap kering kentangnya. Setelah itu kupas kentangnya dan kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, selanjutnya kita siapkan tepung campuran kentangnya. Seperti tepung maizena, sekitar 3 atau 4 sendok makan. Kemudian tambahkan kaldu ayam bubuk 1 sendok teh, kemudian merica secukupnya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, kemudian kita goreng. Oke sobat semua, inilah dia hasil goreng kentang kres kilatnya. Nah, untuk proses pembuatan lebih lengkapnya sobat semua bisa lihat di channelnya Lily Chan's Kitchen. Ketahanan jamur crispy. Oke sobat, kentang kres kilat yang sudah digoreng estimasi ketahanannya itu bisa sampai 1 minggu di dalam wadah kedap udara, dan itu semua tergantung perlakuan kita bagaimana cara menyimpannya, di dalam toples atau dalam kemasan kedap udara. Estimasi keuntungan. Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual satu kantong kertas kentang goreng kres kilatnya? Oke, kita cari tahu berapa modal dari satu kantong kertas kentang goreng kres kilatnya. Modal untuk satu resep adalah Rp10.910. Dengan modal itu, saya asumsikan bisa mendapatkan 5 kantong kertas kentang goreng kres kilat. Maka harga satu kantongnya adalah Rp10.910 dibagi 5 kantong kertas sama dengan Rp2.182. Nah, ini adalah modal satu kantongnya. Maka untuk harga jual satu kantong kertas kentang goreng kres kilat ini seperti penjual di pedagang pinggiran yang dijual dengan harga Rp5.000 yang bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah atau di tempat umum. Maka keuntungan satu kantong kertas adalah Rp5.000 dikurang Rp2.182 sama dengan Rp2.818. Dan ada 5 kantong kertas dalam satu resep pembuatannya, maka untung untuk satu resep adalah 5 kantong dikali Rp2.818 sama dengan Rp14.090 per hari. Oke sobat, jika kita menjual dengan harga Rp5.000, keuntungan bersih untuk satu resepnya adalah Rp14.090. Oke, bagaimana jika kita menjual habis untuk satu resep dalam satu hari selama 30 hari? Maka keuntungannya adalah Rp14.090 dikali 30 hari sama dengan Rp422.700 per bulannya. Oke, akan saya asumsikan jika kita mampu membuat 6 resep kentang goreng kres kilat dan menjualnya, maka keuntungan bersih per hari 6 kantong kertas dikali Rp14.090 sama dengan Rp84.540 per hari. Keuntungan bersih per bulan Rp84.540 per hari dikali 30 hari sama dengan Rp2.536.200 per bulan. Oke sobat, itulah keuntungan bisnis sampingan jika kita mampu membuat 6 resep dan menjualnya habis semua dalam satu bulan dengan keuntungan bersih per hari Rp84.540, dan jika habis dalam satu bulan keuntungan bersihnya adalah Rp2.536.200 per bulannya. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai, dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan
jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan kentang goreng keras kilat ini bisa dilakukan semua orang yang ingin menjalaninya. Dan cara membuat kentang goreng keras kilat ini sangat mudah dan simple. Silahkan dicoba dan dipraktikkan. Siapa tahu resep ini bisa menjadi resep andalan sobat semua dalam membuat ide bisnis kentang goreng keras kilat yang banyak disukai masyarakat. Jika kita mampu membuat 6 resep dan penjualan habis semua dalam 1 bulan dengan keuntungan bersih perharinya Rp84.540, dan jika habis dalam 1 bulan keuntungan bersihnya adalah Rp2.536.200 per bulannya. Ingat sobat, kita hidup di dunia, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan kentang goreng keras kilat ini dengan pembuatan secara sederhana. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar, dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini, dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat, dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.